Bab 363. Bahkan Ye Yuan juga sangat terkejut dengan suasana megah ibu kota. Melihat dari jauh, ini hanya seperti binatang raksasa kuno terpencil memancarkan aura yang membuat orang-orang menghormati dan bersujud dalam ibadah. Ini adalah tanah suci bagi semua seniman bela diri Fierce Gale World. Bukan karena ada kota di sini, tetapi juga karena tempat ini memiliki kaisar angin. Pembangkit tenaga realem tanpa batas adalah keberadaan seperti dewa di dunia Fierce Gale. Meskipun Ye Yuan tidak memiliki banyak kekaguman dan pemujaan terhadap kaisar angin, dia harus mengakui bahwa dia adalah makhluk seperti semut di depan kaisar angin. Ketika dia hendak mencapai pintu gerbang ibu kota, Ye Yuan dengan cepat menemukan bahwa ada sesuatu yang salah. Para seniman bela diri yang memasuki kota sebenarnya mengantri dalam antrean yang sangat panjang, jaraknya lebih dari beberapa mil dari kota. Visi Ye Yuan sangat bagus. Dia memperhatikan bahwa tampaknya ada orang yang memeriksa dengan ama di pintu gerbang. Ye Yuan juga bergabung dalam antrian. Dia bertanya kepada seorang seniman bela diri dengan lembut, "Kakak lelaki tua ini adalah kakak lelaki muda pertama yang datang ke ibu kota. Apakah inspeksi di sini selalu begitu ketat? Jika mereka terus memeriksa seperti ini, kita juga tidak bisa memasuki kota pada malam hari." Petik 2. Seniman bela diri itu juga terlihat tidak puas ketika dia berkata, Jangan bicara tentang itu. Bagaimana bisa begitu ketat di masa lalu? Berapa banyak orang yang datang dan pergi ke ibu kota setiap hari? Satu ban penjaga kota mati. Tapi dewa tahu apa yang terjadi 2 hari ini. Tiba-tiba menjadi ketat. Mereka mengatakan bahwa mata-mata dunia lain menyelinap ke dalam. Tidakkah kau berpikir ini omong kosong? Berapa lama orang-orang seperti kita yang sering masuk dan meninggalkan kota harus buang? Petik 2. Artis bela diri itu mengeluh dengan sungguh-sungguh. Tapi ketika Ye Yuan mendengarnya, dia diam-diam sangat khawatir. Mata-mata Otherworld. Bukankah itu berarti dia? Mungkinkah suku keluarga Lan? Hanya suku keluarga Lan yang tahu bahwa dia, ikan yang lolos dari jaring, memasuki dunia Fierce Gale. Tentu, hanya mereka yang akan menginformasikan sisi ibu kota. Melihat itu sekarang, berita kematian Lan Bao sudah dikirim kembali ke suku keluarga Lan. Kalau tidak, mereka juga tidak akan memobilisasi begitu banyak orang dan secara khusus memberi tahu ibu kota. Karena ibu kota sudah tahu bahwa dia datang, terus mengantri sama dengan berjalan ke dalam perangkap. Ye Yuan jelas tidak akan melakukan hal bodoh semacam ini. Dia menggerutu, antrian ini sangat panjang. Saya tidak bisa memasuki ibu kota bahkan jika saya mengantri sampai besok. Lupakan saja, lupakan saja. Awalnya, saya ingin memasuki ibu kota untuk memperkaya pengalaman saya. Tidak akan membuang waktu ini lagi. Petik 2. Selesai berbicara, Ye Yuan berbalik dan pergi. Karena antriannya terlalu lama, ada banyak yang mengeluh dan pergi seperti Ye Yuan. Dia secara alami juga tidak akan menarik perhatian orang lain. Ye Yuan berjalan santai ke arah jauh dari ibu kota, dan kepalanya tanpa sadar mulai sakit. Inspeksi itu sangat ketat. Bagaimana dia harus masuk ibu kota? Namun, Ye Yuan kebetulan menjadi yang paling tidak mahir dalam keterampilan menyamar. Kalau tidak, jika dia mengubah penampilannya, dia percaya bahwa anggota keluarga Lan tidak bisa mengenalinya. Tapi sekarang, dia hanya sedikit mengubah penampilannya. Mereka yang bermata tajam pasti bisa mengidentifikasinya sekilas. Ye Yuan secara alami tidak bisa mengambil risiko ini. Saat itu, kereta kuda datang dari kejauhan. Satu pandangan dan satu dapat mengatakan bahwa itu adalah wanita muda keluarga besar yang kembali dari perjalanannya. Roda gigi di kepala Ye Yuan berputar, dan sebuah ide muncul di benaknya. Dia datang ke daerah sepi dan membiarkan cahaya putih keluar. Cahaya putih jelas tidak suka tinggal di dalam artefak roh spasial. Setiap kali dia keluar, dia akan bermain-main. Tapi Ye Yuan tidak punya waktu untuk bermain dengannya. Sambil menahannya, dia mendesak, "Cahaya putih, sekarang saatnya bagi Anda untuk melatih karisma pribadi Anda. Sebentar lagi, saya akan memasuki artefak roh spasial. Anda membawa saya dan melompat ke dalam kereta kuda itu. Pikirkan cara untuk membujuk wanita di dalam untuk membawa Anda ke kota." Mengerti. Petik 2. Sementara White Light tidak bisa berbicara, dia sangat cerdas. Dia bisa memahami semua kata-kata Ye Yuan dan mengangguk kepala harimau sekaligus. Ye Yuan takut bahwa cahaya putih tidak akan melakukan yang terbaik dan mendesak lagi. "Hal kecil, kehidupan Big Brother ada di tangan Anda. Jika Anda mengacaukan, Big Brother tidak akan bisa membuat permen lagi untuk Anda makan di masa depan." Memang, begitu Ye Yuan mengatakan itu, seluruh tubuh cahaya putih bergidik. Permen yang dibicarakan Ye Yuan adalah pil obat alami. Sejak White Light mengikuti Ye Yuan, dia telah makan pil obat kultivasi seperti permen. Tidak peduli berapa banyak yang dia makan, dia bisa mencerna semuanya. Justru karena kecepatan kultivasi White Light sangat mengejutkan. Dia sudah mencapai tier 2 tahap akhir dan akan menerobos ke tier 3 segera.
Kecepatan kultivasi seperti itu benar-benar menantang surga sampai tidak bisa ditentang lagi di antara binatang iblis. Oleh karena itu, ancaman dari Ye Yuan ini segera membuat White Light mencabut semangatnya. Melihat kereta kuda itu akan menuju ke kota, Ye Yuan tidak berani menunda. Bergumam mantra, sosoknya menghilang seketika dan memasuki artefak roh spasial. White Light membawa artefak roh spasial seperti debu bersamanya, berubah menjadi aliran cahaya yang mengalir dan bergegas keluar. Dalam sekejap mata, White Light bergegas masuk dari kisi jendela kereta kuda. Ah! Di dalam gerbong ada dua wanita. Melihat masa cahaya putih berlarian masuk, mereka tanpa sadar menjerit ketakutan. Ketika mereka melihat dengan jelas bahwa itu adalah anak kucing yang sangat dicintai dan imut, mereka berdua melebur dalam sekejap. Tepat pada saat ini, tirai kereta ditarik ke samping dengan disiram. Seorang pria tampan meraih kepalanya dan bertanya, "Ling Sui, kamu baik-baik saja?" Pada saat ini, sangguan Ling Sui sudah menyembunyikan cahaya putih di bawah roknya. Pria itu tidak melihat sama sekali. Hal yang mengerikan adalah bahwa Ye Yuan takut bahwa kecelakaan akan terjadi dan mengamati situasi di luar dari artefak roh spasial sepanjang waktu. Saat ini, cahaya putih disimpan di bawah rok sangguan Ling Sui olehnya. Ye Yuan mengambil tampilan penuh di dalam rok. Itu benar-benar terlalu indah untuk diserap sekaligus, membuat Ye Yuan harus terdorong untuk mimisan. Tidak apa-apa, seekor serangga terbang masuk sekarang. Itu sudah ditakuti oleh King Er, kata sangguan Ling Sui. Oh, kalau begitu tidak apa-apa, kalian duduk manis. Kita akan memasuki kota, kata pria yang kemudian menarik tirai kereta. Sangguan Ling Sui hanya mengeluarkan cahaya putih dari bawah roknya saat ini dan sangat senang. Dari mana datangnya harimau putih kecil ini? Sungguh imut sekali. Sangguan Ling Sui menggunakan wajahnya untuk menggosok melawan White Light. Cahaya putih secara naluriah ingin menghindar. Tapi saat memikirkan kata-kata Ye Yuan, dia menguatkan hatinya dan menggunakan wajahnya yang berbulu untuk menggosok juga. Pada saat ini, cahaya putih memeras senyum di wajahnya dengan sekuat tenaga, tampak seperti anak kucing, salah satu yang menggemaskan secara maksimal. Sangguan Ling Sui langsung pingsan oleh White Light dalam sekejap dan memeluknya, tidak mau berpisah dengannya. Dia akan menciumnya sebentar, menggosoknya sebentar, dan menggaruknya sebentar, hampir membuat White Light memiliki dorongan untuk memecah. Seorang keturunan binatang surgawi yang ditinggikan sebenarnya diperlakukan sebagai hewan peliharaan oleh orang lain. Bagaimana bisa binatang buas yang sombong menderita pukulan ini? Tepat pada saat ini, suara percakapan datang dari luar. "Ini izin perjalanan kami. Cepat izinkan kami lewat," kata seseorang. Itu pria yang tadi. Iya nih. Penjaga itu merenung sejenak dan langsung membiarkan mereka lewat. Saat kereta kuda berangsur-angsur masuk ke ibu kota, saraf Ye Ye yang luka akhirnya mereda. "Siapa namamu?" "Menyalak. Kamu ikuti aku mulai sekarang, oke?" Menyalak. Cahaya putih bergetar. "Ling Sui, kita sudah sampai." Saat itu, kereta kuda tiba-tiba berhenti. Teriakan seorang pria terdengar dari luar. Sangguang Ling Sui asyik menggoda cahaya putih dan mau tak mau linglung ketika mendengar panggilan ini. Tapi tepat ketika dia dalam keadaan linglung, White Light berjuang bebas dari tangannya dengan suara mendesing dan melompat keluar dari kisi jendela sekali lagi. Bab 364-364. Oh, tidak, gerakan harimau putih kecil itu begitu cepat. Aku sebenarnya tidak bisa menahannya. Sangguang Ling Sui kesal. Tepat pada saat ini, tirai kereta ditarik ke samping, memperlihatkan wajah seorang pria tampan. "Ling Sui, kita sudah sampai." Sangguan Ling Sui tidak punya waktu untuk repot dengan White Light sekarang. Dia hanya bisa membungkuk dan menurunkan kereta, memberikan hormat wanita kepada pria itu. "Terima kasih banyak kepada Yang Mulia, Pangeran Ketujuh. Ling Sui memiliki waktu yang sangat menyenangkan beberapa hari ini," kata sangguan Ling Sui. "Haha, untuk bisa pergi melihat-lihat dengan salah satu dari dua absolut di ibu kota, sangguan Ling Sui, ini kehormatan saya." Sikap Pangeran Ketujuh luar biasa, tanpa sedikit pun tanda-tanda mengudara. "Ling Sui hanyalah seorang gadis biasa. Bagaimana aku bisa menjadi cantik ganda di ibu kota? Itu semua adalah orang-orang usil yang berkeliaran," kata sangguan Ling Sui dengan anggun. Tapi Pangeran Ketujuh tertawa dan berkata, "Ling Sui terlalu sederhana. Karena aku sudah mengirim Ling Sui ke sini, aku tidak akan memaksamu lagi. Bantu aku mengirimkan salamku ke Paman Sangguan." Sangguan Ling Sui tersenyum manis. "Selamat tinggal, Pangeran Ketujuh." Melihat Pangeran Ketujuh dengan matanya, tatapan sangguan Ling Sui mulai berkeliaran. Tapi bagaimana masih ada sosok White Light? Titik. Di sudut sepi, Ye Yuan menunjukkan dirinya. Dia mengusap kepala kecil cahaya putih dengan keras dan berkata sambil tersenyum, "Ketika cahaya putih keluarga kita bertindak lucu, benar-benar tidak ada yang bisa menolak." White Light melompat ke samping dan memamerkan giginya pada Ye Yuan. Sangat jelas,
Insiden itu sebelumnya sudah menjadi rasa sakitnya yang abadi. Dia adalah binatang surgawi. Binatang surgawi. Ye Yuan tertawa dan berkata, baiklah, baiklah, aku tidak akan mengacaukanmu lagi. Bagus sekali kali ini. Aku akan memberimu permen untuk dimakan nanti. Hehe. Baru saat itulah White Light menjadi senang. Hanya saja ketika Ye Yuan memaksanya masuk ke dalam artefak roh spasial, dia menolak untuk masuk tidak peduli apa. Ye Yuan tidak berdaya dan hanya bisa membawanya bersamanya. Ye Yuan telah mencari ingatan seniman bela diri setengah baya itu sebelumnya. Mengikuti ingatannya, Ye Yuan akhirnya menemukan Forseas Building keluarga Xiao. Mencium aroma-aroma herbal yang melayang, Ye Yuan tanpa sadar mengingat kembali masa-masa paviliun obat harum. Tidak yakin apakah ayah dan ibu baik-baik saja sekarang. Aku tidak tahu kemana mereka pergi ke domain utara. Kembali kali ini, saatnya mencari mereka di domain utara, Ye Yuan bergumam pada dirinya sendiri. Setelah merenung sejenak, Ye Yuan melangkah ke gedung Forseas. Usia bela diri dunia Fierce Gale sangat berkembang. Tetapi karena kekurangan sumber daya, jalur alkimia dan jalur formasi mereka semuanya jauh menurun. Dibandingkan dengan dunia tanpa akhir, mereka jauh lebih lemah dalam aspek-aspek ini. Namun, akar seniman bela diri masih menjadi kekuatan tubuh mereka sendiri. Oleh karena itu, sifat agresif di tulang-tulang penduduk asli dunia Fierce Gale masih sangat kuat. Oleh karena itu, ketika para seniman bela diri itu mendengar bahwa lorong dunia itu dihubungkan bersama, reaksi pertama mereka adalah menginvasi dunia tanpa akhir dan tidak berdagang untuk menebus kekurangan mereka. Membeli pil obat. Di sana, pil obat tingkat 3 sangat mahal. Melihat penampilanmu yang tidak punya uang, apakah kamu punya uang? Kata seorang asisten toko berkata kepadanya dengan kepala terangkat tinggi, tepat pada saat Ye Yuan memasuki pintu. Pakaian yang Ye Yuan kenakan adalah pakaian yang disiapkan Lan Feng untuknya. Dengan lokasi di mana keluarga-keluarga Lan tinggal, dia secara alami tidak bisa mengeluarkan pakaian bagus. Asisten toko di ibu kota adalah semua orang yang matanya tumbuh di atas kepala mereka. Sekali lihat penampilan Ye Yuan dan mereka tahu bahwa dia datang dari pedesaan. Mereka secara alami tidak memiliki sikap yang baik. Lebih jauh lagi, justru karena pil obat Fierce Gale World kekurangan, mereka tampak lebih berharga. Toko-toko ini yang terlibat dalam pil obat secara alami banyak dicari. Adapun sikap mereka, tidak mengejutkan itu tidak terlalu baik. Ye Yuan dengan santai melemparkan token perunggu dan berkata, apakah manajernya ada di sini? Aku di sini untuk meminta punggawa tamu keluarga Xiao. Token perunggu ini adalah apa yang ditemukan Ye Yuan di cincin penyimpanan seniman bela diri setengah baya itu. Itu adalah token untuk mendaftar sebagai punggawa tamu. Tamu-tamu. Bantuan itu memandang Ye Yuan dengan mata curiga dan berkata dengan pandangan mencemooh, seorang anak nakal yang rambutnya bahkan belum sepenuhnya berani untuk datang dan mendaftar sebagai pelayan tamu. Apakah Anda tahu cara menyalakan api untuk tungku pil? Apakah Anda pikir Anda Nona Ruyan? Cepat pergi, cepat pergi. Manajernya sangat sibuk dan tidak punya waktu untuk menyia-nyiakan anak seperti Anda. Petik 2. Saat dia berbicara, asisten itu akan mendorong Ye Yuan. Dia mengerahkan kekuatan tetapi mendorong ruang kosong. Saat ini, Ye Yuan sudah tiba di belakangnya dan dengan ringan mendorong punggungnya. Memukul. Wajah asisten langsung ditanam di pintu. Aduh, Brad, kamu berani bergerak di Forseas Building. Kupikir kamu lelah hidup, kan? Kata asisten itu sambil menyentuh wajahnya yang kesakitan. Asisten ini adalah alam kondensasi roh juga. Cedera sedikit ini secara alami tidak banyak berarti baginya. Tetapi orang-orang datang dan pergi ke gedung Forseas. Dia, asisten yang angkuh ini, kehilangan muka dalam jumlah besar. Ye Yuan tersenyum dan berkata, sepertinya kamu bergerak lebih dulu, kan? Bagaimana mungkin martabat Kaisar Alkimia dihina oleh seorang pegawai kecil? Ye Yuan hanya membagikan beberapa hukuman kecil. Itu sudah dianggap menunjukkan belas kasihan. Tapi keributan di sisi ini sudah menarik sekelompok besar orang untuk mengelilingi dan menonton. Jelas, itu tidak bisa diselesaikan lagi. Asisten itu berteriak di atas suaranya, di mana para penjaga? Kemana para penjaga pergi? Seseorang membuat keributan. Mengapa Anda tidak membawanya turun? Teriakan ini, dua penjaga realem formasi kristal tahap akhir tiba-tiba muncul. Tapi sebelum mereka bisa bergerak, sebuah suara terdengar dari belakang mereka. Apa yang terjadi? Seorang lelaki tua keluar dengan tergesa-gesa. Asisten menutupi wajahnya dan berkata, Manajer Tong, bocah ini sengaja di sini untuk menyebabkan masalah. Saya memintanya pergi, tetapi dia tidak dan bahkan menyerang saya. Wajah manajer Tong jatuh, dan dia bertanya pada Ye Yuan, apakah ada hal seperti itu? Ye Yuan berkata dengan dingin, aku datang untuk mendaftar sebagai punggawa keluarga Xiao. Dia bahkan tidak menguji saya sebelum meminta saya untuk tersesat. Bukankah itu terlalu jauh? Bantuan itu berkata dengan ragu-ragu,
Manajer Tong, bocah ini paling banyak berusia 16 tahun. Bahkan jika dia mulai belajar alkimia di rahim ibunya, juga tidak mungkin untuk memiliki prestasi yang hebat, kan? Pang ini berpikir bahwa dia adalah Miss Ruyan, memiliki alchemy Grandmaster standar di usia muda. Dia jelas di sini untuk menyebabkan masalah. Petik 2. Kata-kata yang dikatakan bantuan itu tidak menimbulkan banyak kritik. Dengan usia Ye Yuan, ingin memiliki prestasi besar di jalur alkimia pada dasarnya tidak mungkin. Bagaimana menurutmu, anak muda? Manajer Tong ini adalah orang yang tenang dan tidak langsung mengambil kesimpulan. Siapa yang mengira Ye Yuan akan mengeluarkan lencana dengan sangat tenang dan memakainya di dadanya? Itu mengejutkan bahwa lencana Master Alkimia tingkat rendah. Aku benar-benar seorang alkemis. Aku di sini bukan untuk menarik kakimu, kata Ye Yuan dengan tenang. Wark, ketika para penonton di sekitarnya melihat adegan ini, mereka tanpa sadar hampir memuntahkan seteguk darah. Apakah pemuda ini ada di sini untuk bermain bodoh? Seorang Master Alkimia tingkat rendah juga berani datang untuk mendaftar untuk punggawa tamu Xiao Family. Batuk, belum lama pergi ke asosiasi alkemis untuk mengikuti tes. Saya hanya menunjukkan identitas saya. Adapun apakah saya memiliki kualifikasi atau tidak, hanya tes dan Anda akan tahu. Ye Yuan dijelaskan. Hahaha, Manajer Tong, aku mengatakan bahwa dia datang untuk menimbulkan masalah, kan? Seorang guru alkimia tingkat rendah sebenarnya berani datang ke gedung Forseas kami untuk mendaftar sebagai pengikut. Menurut pendapatku, dia pasti dikirim oleh keluarga Tong untuk dengan sengaja menciptakan masalah. Asisten itu mengejek. Hal pertama yang dilakukan seorang alkemis setelah naik peringkat adalah pergi ke asosiasi alkemis untuk lulus ujian untuk lencana yang terkait dengan peringkat mereka. Oleh karena itu, cara petugas itu melihatnya, Ye Yuan hanya di sini untuk membuat gangguan. Tapi Manajer Tong masih merenung sebentar sebelum berkata kepada Ye Yuan, anak muda, bisakah kamu melepaskan kekuatan jiwamu? Kata, bab 365. Tentu saja aku bisa, tapi, itu tidak harus ada di sini, kan? Ye Yuan tidak ingin diawasi seperti monyet. Manajer Tong mengangguk dan membawa Ye Yuan ke ruang sayap. Apakah di sini baik-baik saja, anak muda? Ye Yuan sedikit mengangguk. Kekuatan jiwa yang agung berdesir. Merasakan kekuatan jiwa Ye Yuan, ekspresi Manajer Tong tidak bisa membantu berubah. Grandmaster Alkimia tingkat menengah. Manajer Tong berkata dengan heran. Menerobos ke alam formasi kristal tingkat kedua, kekuatan jiwa Ye Yuan sudah melewati ambang batas Grandmaster Alkimia tingkat rendah dan menjadi Grandmaster Alkimia tingkat menengah. Manajer Tong, aku ingin tahu apakah aku memiliki kualifikasi untuk mendaftar untuk posisi punggawa tamu. Ye Yuan berkata sambil tersenyum. Baru sekarang Manajer Tong kembali sadar dan berkata, tentu saja. Bahkan jika Anda tidak dapat lulus tes, saya juga harus menyoroti kepala keluarga untuk menjaga Anda. Anda pasti bercanda. Grandmaster Alkimia tingkat menengah berumur 16 tahun. Jika mereka tidak mengikat orang seperti itu, bukankah itu akan sangat disayangkan? Sebagai seorang alkemis, dalam kebenaran, hal yang paling sulit adalah alam roh surgawi. Aspek lain dapat dibuat melalui kerja keras, tetapi terobosan ranah roh surgawi bervariasi dari orang ke orang. Mengapa tidak ada orang yang bisa memperbaiki pil surgawi di alam surgawi? Itu karena tidak ada alkemis yang bisa menghancurkan belenggu alam roh surgawi. Selanjutnya, seorang jenius seperti ini, jika Ye Yuan beralih ke keluarga Tong, bukankah akan ada lawan yang sangat menakutkan di masa depan? Haha, kalau begitu itu bagus. Ye Yuan dengan keras kepala tinggal di sini hanya untuk mendekati kedua budak itu. Kalau tidak, dia akan berbalik dan pergi lama. Aku ingin tahu siapa nama Little Brother itu. Sikap Manajer Tong mengalami perubahan 180 derajat dan sudah memanggil Ye Yuan sebagai saudara. Ji King. Ye Yuan memberi nama palsunya. Jadi, ini saudara kecil Ji King. Kamu datang tepat waktu. Nona Ruyan saat ini sedang memberikan ujian kepada para alkemis yang mendaftar untuk menjadi tamu-tamu. Bagaimana kalau kita pergi sekarang? Manajer Tong berkonsultasi pendapat Ye Yuan. Ye Yuan tidak langsung bergerak. Sebagai gantinya, dia bertanya dengan rasa ingin tahu, Manajer Tong, maafkan junior karena menembak mulut saya, tetapi untuk apa pengikut keluarga Xiao merekrut? Bisnis keluarga besar seperti Forseas Building seharusnya tidak kekurangan ahli alkimia, kan? Manajer Tong menghela nafas ketika mendengar ini dan berkata, tidak bersembunyi dari Little Brother, keluarga Xiao tidak kekurangan alkemis, tetapi kekurangan alkemis yang kuat. Oh, tolong terangkan, Manajer Tong, Ye Yuan bertanya. Sebenarnya, perekrutan pengikut kali ini adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari. Di ibu kota ini, bisnis pengelola pil obat terbesar adalah keluarga Xiao dan keluarga Tong kami. Justru agar kedua keluarga kita praktis dilantik musuh. Dalam rangka untuk bersaing untuk pasar obat pil, kedua keluarga pernah datang ke pukulan.
Hanya para ahli realisasi transformasi laut yang mati lebih dari selusin. Kemudian, Lord Wind Emperor mengirim orang untuk menyampaikan kata itu untuk membuat Xiao dan Tong, kedua keluarga ini, berhenti berkelahi. Baru kemudian konflik berhenti. Petik 2. Apa hubungannya ini dengan kalian menemukan pelayan tamu? Ye Yuan bertanya dengan tatapan bingung. Setelah itu, melalui Yang Mulia, mediasi Kaisar Angin, dua keluarga kami menetapkan aturan. Setiap 10 tahun, junior kedua keluarga akan menjalani majelis pilgrim sekali untuk menentukan pangsa dua keluarga dari pasar obat pil. Dan tahun ini hanya kebetulan adalah tahun ke-10. Kata manajer Tong. Ekspresi Ye Yuan aneh ketika dia berkata, kalian semua menemukan pengikut tamu untuk berpartisipasi dalam majelis pilgrim ini. Generasi junior keluarga Xiao tidak bisa memotong. Wajah manajer Tong berubah, dan dia berkata dengan marah, apa maksudmu tidak dapat membuat potongan? Tuan muda pertama, Xiao Rufeng, dan nona kedua, Xiao Ruyan, keduanya keajaiban luar biasa alchemy Pat. Terutama nona Ruyan kedua, dia sudah melangkah ke ranah Grandmaster Alkimia tingkat tinggi pada usia 20 tahun. Anda berani mengatakan mereka tidak dapat memotong. Petik 2. Ye Yuan mengerutkan bibirnya tetapi berpikir sebaliknya. Grandmaster Alkimia berusia 20 tahun. Apa yang bisa dibanggakan? Melihat ekspresi Ye Yuan, manajer Tong tidak bisa menahan rasa kaget dan hampir memiliki dorongan untuk menamparkan mulutnya. Pria muda ini baru berusia 16 tahun. Pada saat dia berusia 20 tahun, dia mungkin sudah menjadi Grandmaster Alkimia tingkat tinggi. Sepertinya nyonya rumah tangganya tidak punya barang pamer, kan? Manajer Tong batuk kering 2 kali untuk meringankan situasi canggung. Dia melanjutkan, sebenarnya, tubuh tuan muda pertama yang memiliki masalah dan tidak dapat mengambil bagian dalam majelis Grand Pil ini. Miss Ruyan sendiri tidak bisa mengalahkan keluarga Tong. Ye Yuan mengangguk dan berkata, seperti itu, ya. Lalu apakah itu sesuai dengan aturan bagi saya untuk berpartisipasi? Lagi pula, saya bukan anggota keluarga Xiao. Manajer Tong berkata, selama Anda bergabung dengan keluarga Xiao, secara alami sesuai dengan aturan. Di tengah kata-katanya, manajer Tong tiba-tiba memperhatikan sesuatu. Apa maksud Anda? Apakah mematuhi peraturan jika Anda berpartisipasi? Siapa yang menyuruhmu ikut? Bukankah kepercayaan diri anak Pang ini terlalu meningkat? Tes bahkan belum berlalu, dan dia ingin mewakili keluarga Xiao untuk bertarung. Orang harus tahu bahwa di antara para alkemis yang datang untuk mendaftar kali ini, tidak ada kekurangan Grandmaster Alkimia tingkat tinggi. Ye Yuan baru saja memasuki peringkat menengah belum lama ini. Ingin lulus kemungkinan besar tidak akan semudah itu. Alasan mengapa manajer Tong menyukai Ye Yuan adalah karena dia melihat potensinya, bukan kekuatannya saat ini. Ye Yuan terkekeh dan berkata, karena mengikuti aturan, mari kita ikuti tes itu. Manajer Tong memiliki tampilan yang suram. Pang ini benar-benar menganggap dirinya seseorang dari keluarga Xiao. Ketika manajer Tong membawa Ye Yuan keluar dari ruang sayap dan Ye Yuan diundang ke atas, mata asistennya membelalak. Mungkinkah bocah itu benar-benar seorang alkemis? Petugas itu memiliki firasat bahwa dia tampaknya mendapat masalah besar dan memprovokasi seseorang yang seharusnya tidak dia miliki. Jangan lihat aku, pegawai itu mengulangi dalam hatinya. Tetapi apapun yang dikhawatirkan akan datang. Ye Yuan tiba-tiba menoleh dan tersenyum tipis padanya. Lalu dia naik perlahan. Kaki asisten menjadi goyah, dan dia hampir berlutut di tanah. Sudah berakhir. Kali ini, sudah benar-benar berakhir. Asisten itu bergumam pada dirinya sendiri dengan meratap. Manajer Tong membawa Ye Yuan langsung ke lantai 3 dan tiba di aula. Sudah ada beberapa orang di aula dan bahkan sejumlah kuali obat diletakkan. Di ujung, ada partisi. Partisi diblokir oleh banyak lapisan sifon. Tapi, samar-samar orang bisa melihat siluet lentur dan anggun di dalamnya. Manajer Tong meminta Ye Yuan untuk menunggu sebentar dan berjalan ke partisi. Ye Yuan dengan tenang menaksir aula ini dan para alkemis itu. Beberapa orang ini semuanya sama, Grandmaster Alkimia tingkat tinggi. Sepertinya hanya dia sendiri yang menjadi Grandmaster Alkimia kelas menengah. Tentu saja, di mata orang-orang ini, ia kemungkinan besar bahkan tidak dihitung sebagai seorang alkemis. Masih ada 4 alkemis selain Ye Yuan. Mereka jelas melihat Ye Yuan juga. Melihat lencana yang dihiasi di dada Ye Yuan, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak memandang dengan jijik. Penatua Brothers semua di sini untuk mendaftar untuk punggawa tamu Xiao Family. Ye Yuan hangat dan antusias saat dia maju dengan senyum menyanjung. Jadi bagaimana jika kamu tidak sama dengan kami, kan? Kata seorang alkemis di antara mereka, membuat tampilan yang menghina. Kamu bahkan sudah melihat ini. Kakak memiliki penglihatan yang sangat bagus. Orang itu berkata dengan sinis, kamu,
Master Alkimia tingkat rendah, datang untuk bermain bodoh, kan? Tempat ini tidak cocok untukmu. Sebaiknya cepat tersesat agar tidak menimbulkan ketidaksenangan Nona Ruyan. Iya, seorang lelaki kecil yang tidak tahu keterbatasannya sendiri. Kekuatan sekuat ini dan kamu juga berani keluar dan kehilangan muka. Kurasa kamu lebih baik pulang dan minum susu. Kata orang lain. Tanpa kekuatan Grandmaster Alkimia tingkat tinggi, jangan keluar dan membuat tontonan dirimu sendiri. Beberapa dari kita dipilih melalui lapis demi lapis penyaringan. Kamu pikir kamu siapa? Ye Yuan terkekeh dan berkata, mengapa semua hal yang ingin saya katakan semua dikatakan oleh kalian? Bab 366-366. Kalimat dari Ye Yuan ini menarik agro dari semua alkemis. Pada saat ini, manajer Tong datang di depan 5 orang dan berkata, baiklah. Beberapa dari Anda dipilih dengan sangat hati-hati, dan kekuatan Anda tidak perlu dikatakan. Saya tidak akan mengatakan apapun yang tidak perlu. Mari kita mulai tes sekarang. Tunggu, manajer Tong, kata seorang alkemis, menyela kata-kata manajer Tong. Kamu punya sesuatu untuk dikatakan. Manajer Tong bertanya dengan cemberut. Alkemis itu menunjuk ke Ye Yuan dan berkata, manajer Tong membiarkan Master Alkimia tingkat rendah bersaing bersama kita, bukankah ini menghina kita? Aku menolak untuk bersaing dengannya. Iya, kami tidak ingin bersaing bersama dengan Master Alkimia tingkat rendah. 3 orang lainnya langsung setuju. Wajah manajer Tong menjadi gelap, dan dia berkata dengan sungguh-sungguh, aku sudah menguji. Dia bukan Master Alkimia tingkat rendah. Dia sama seperti kalian semua, memiliki alam roh Dewa Grandmaster Alkimia Grandmaster. Hanya saja dia belum mengambil bagian dalam tes asosiasi alkemis untuk waktu yang lama, itu sebabnya dia memakai lencana Master Alkimia tingkat rendah. Petik 2. Beberapa orang secara alami tidak mempercayainya. Tidak semua orang di dunia ini adalah Xiao Ruyan. Seorang pemuda berusia 16 tahun bisa menjadi Grandmaster Alkimia. Bahkan jika dia menjadi Grandmaster Alkimia, bisakah dia menjadi Grandmaster Alkimia tingkat tinggi? Petik 2. Memiliki dunia alkimia Grandmaster Dewa Alkimia Grandmaster tidak berarti mampu memperbaiki pil obat tier 3. Saya pikir manajer Tong lebih jelas daripada kita dalam hal ini, kan? Jika manajer Tong bersikeras membiarkannya bersaing dengan kita, saya akan menarik. Sang alkemis sebelumnya mengeluarkan senjata besar. Iya, aku akan mundur juga. Manajer Tong tidak berpikir bahwa beberapa orang ini akan membuat segalanya menjadi sulit baginya. Dia tanpa sadar mencibir dingin dan berkata, mundur. Hehe, cara saya melihatnya, kalian sepertinya merasa bahwa keluarga Xiao kami mudah digertak. Tapi saya katakan, unta yang kelaparan lebih besar dari seekor kuda. Petik 2. Masalah keluarga Xiao bukan rahasia. Sekarang, berita bahwa keluarga Xiao akan tuntas kali ini beredar di luar. Beberapa alkemis ini secara alami juga mendengar tingkat tertentu. Hanya saja mereka juga tidak berpikir bahwa jika keluarga Xiao baik-baik saja, mengapa mereka menemukan mereka. Memang, begitu manajer Tong mengucapkan kata-kata ini, wajah beberapa orang ini berubah. Pada saat ini, Ye Yuan duduk dengan ceroboh di kursi dan berkata, baiklah, kalian hanya bermain. Aku tidak akan berpartisipasi, oke. Tapi, jika kalian semua tidak bisa melakukannya, itu akhirnya harus giliran saya, kan? Petik 2. Kaulah yang mengatakannya. Jadi bagaimana jika aku mengatakannya? Tuan kecil ini, aku, akan duduk di sini dan menonton kalian bermain. Aku ingin melihat apa yang kalian semua dapat lakukan. Kata Ye Yuan. Manajer Tong diam-diam menghela nafas lega. Ye Yuan mengambil inisiatif untuk mundur benar-benar menyelesaikan masalahnya yang sudah dekat. Jujur berbicara, serangan balik oleh orang-orang sebelumnya sangat serius. Dia memang bisa menggunakan kekuatan keluarga Xiao untuk menekan mereka dengan paksa. Tetapi jika mereka benar-benar memilih seseorang dan dia dengan sengaja pergi dengan mudah selama pertemuan Pilgrim, itu tidak akan lucu. Namun, manajer Tong tidak memiliki banyak harapan di Ye Yuan. Oleh karena itu, Ye Yuan mengambil inisiatif untuk menarik diri secara alami adalah alternatif terbaik. Sebelumnya, dia sudah mengklarifikasi situasinya kepada Miss Ruyan. Nona Ruyan juga setuju untuk memberi Ye Yuan kesempatan. Selama Ye Yuan berkinerja baik, memasuki keluarga Xiao secara alami tidak sulit. Tapi kesulitan dari tes ini jauh, lebih sulit daripada kesulitan tes yang harus diberikan kepada Ye Yuan sesudahnya. Hehe, kamu masih ingin tampil di atas panggung. Tidak ada lagi kesempatan. Duduklah di sana dengan benar. Tes secara resmi dimulai. Manajer Tong berkata kepada 4 orang, isi tes ini sangat sederhana. Ada embrio obat yang disempurnakan di sini. Isi tes Anda adalah untuk menyaring embrio obat ini menjadi pil, dan itu akan dianggap lulus tes. Petik 2. Terbukti, formula pil ini sangat berharga dan secara alami tidak bisa bocor. Jika saja embrio obat diberikan,
bahkan jika beberapa orang ini bahkan lebih kuat, mereka juga tidak mungkin mencuri formula pil. Tentu saja, ini tidak termasuk Ye Yuan. Keempat orang itu bahkan lebih bahagia ketika mereka mendengarnya. Ini terlalu mudah. Orang harus tahu bahwa proses pemurnian pil sangat rumit. Setiap pengawasan tunggal dapat menyebabkan penyempurnaan pil gagal. Tetapi sekarang, bahkan embrio obat pun disuling. Mereka hanya bertanggung jawab untuk penyempurnaan akhir dan membentuk pil. Itu praktis sesuatu yang tidak merepotkan. Meskipun mereka tahu bahwa pil obat ini tentu tidak mudah disuling, bagaimana mungkin beberapa dari mereka menjadi orang sederhana. Mereka berempat memegang parang mereka dan memasuki medan perang, memulai penyempurnaan pada saat yang sama. Mungkin mereka sengaja ingin pamer di depan Xiao Ruyan, teknik perbaikan beberapa orang ini sangat gemilang, tampak sangat mirip dengan model Grandmaster yang disegani. Bahkan manajer Tong juga mengangguk diam-diam ketika melihatnya. Orang-orang ini memang layak dipilih secara ketat dan hati-hati. Kekuatan mereka sangat luar biasa. Ye Yuan menyaksikan adegan ini dengan tenang di samping, dengan ekspresi yang agak merenung di wajahnya. Sebenarnya, sama seperti seniman bela diri, jajaran alkemis dan standar sejati para alkemis tidak bisa disamakan. Seorang ahli alkimia yang mendapatkan gelar Grandmaster Alkimia tingkat tinggi tidak berarti bahwa ia dapat memperbaiki semua pil obat tingkat 3 tingkat tinggi. Pil obat tingkat tinggi tier 3 yang sama, tetapi kesulitan pemurniannya sangat bervariasi. Bahkan Grandmasters Alchemy tingkat tinggi tidak dapat memperbaiki beberapa pil obat tingkat 3 kelas menengah atau bahkan kelas rendah. Di belakang partisi, Xiao Ruyan juga menonton 4 alkemis ini memperbaiki pil obat dalam suasana hati yang terganggu. Ini menyangkut apakah keluarga Xiao bisa menang di majelis pil kebon atau tidak. Sejujurnya, bahkan jika dipilih, Xiao Ruyan tidak memiliki kepercayaan diri untuk menang. Kekuatan junior keluarga Tong sebenarnya lebih kuat dari keluarga Xiao. Tetapi masalah ini terkait dengan perkembangan keluarga Xiao dalam dekade berikutnya. Xiao Ruyan terpaksa menghadapi masalah ini secara langsung. Sepasang mata yang indah menatap lekat-lekat pada keempat orang itu, berharap yang terbaik adalah jika mereka tidak melakukan kesalahan. Tetapi apapun yang dikhawatirkan akan datang. Hanya 7,5 menit kemudian, hanya terdengar embusan. Seseorang sudah gagal. Pil obat dibakar menjadi arang hitam. Alkemis itu tampak sedih. Mengapa pil sialan ini begitu sulit disuling? Wajah 3 orang lainnya saat ini tidak lagi tenang sejak mereka baru mulai. Kesulitan pil obat ini memang melebihi imajinasi mereka. Kekuatan jiwa mereka benar-benar terkunci pada pil obat, dan mereka tidak berani mengendur sedikitpun. Namun, ini tidak memiliki penggunaan sialan. Serangkaian suara embusan berlanjut. Tungku pil tidak berguna disempurnakan. Ketika orang itu datang ke satu sisi dan melihat kucing Cesire Ye Yuan tersenyum, dia berharap bisa naik dan merendahkan wajahnya. Tetapi perhatian mereka dengan cepat ditarik oleh 2 orang lainnya. Dahi kedua orang itu sudah basah kuyup. Jelas, kesulitan pil obat ini sudah diambang melampaui batas mereka. Tak lama, orang lain gagal. Hanya 1 orang yang masih bertahan. 3 orang yang dikalahkan terpaku pada orang terakhir, berharap dia bisa berhasil. Karena dari periferal mereka, mereka sudah melihat ekspresi di wajah Ye Yuan. Sebelumnya, masing-masing dari mereka memandang rendah Ye Yuan, berpikir bahwa mereka pasti akan menjadi orang yang menang. Tapi sekarang, hanya ada 1 bibit terakhir yang tersisa di lapangan. Manajer Tong juga sangat gugup. Dalam sekejap mata, 4 orang yang dipilih dengan cermat hanya memiliki 1 yang tersisa. Tanpa disadari hal ini membuatnya merasakan tekanan luar biasa. Untungnya, kekuatan yang tersisa ini masih dianggap layak. Dia sebenarnya sudah hampir tidak berhasil menyelesaikan penyempurnaan pil obat. Mengembun. Mengikuti tangisannya, hati semua orang menegang. Apakah berhasil atau tidak? Bab 367. Ketika pil obat terbentuk, semua orang menghela nafas lega. Bahkan manajer Tong yang selalu tenang juga diam-diam menyeka keringatnya saat ini. 3 orang lainnya maju juga, ingin melihat jenis obat apa yang disuling. Qiyuzi, bagaimana ini? Berhasil, tanya ketiga orang itu, dengan agak gugup. Qiyuzi menyeka keringat di dahinya dan mengangguk, berkata, aku lelah sampai mati. Akhirnya aku membentuk pil. Berbicara di sini, Qiyuzi menatap Ye Yuan dengan senyum bangga dan berkata, aku berkata bahwa kamu tidak akan memiliki kesempatan, berarti kamu tidak akan memiliki kesempatan. Nah, bisakah kamu tersesat sekarang? Ye Yuan senang ketika mendengar itu. Bukankah tungku belum dibuka? Ayo, buka dan lihatlah. Lihat apa jenis sampah yang kamu sempurnakan. Wajah Qiyuzi menjadi gelap. Dia selesai sangat kuat sebelumnya. Dia tahu bahwa kadar pil obat itu jelas tidak tinggi. Tetapi di depan begitu banyak orang, dia secara alami tidak punya alasan untuk takut. Coba lihat, aku akan membiarkanmu menyerah setelah ini. Saat ia berkata, kuali obat terbuka. Aroma harum di sekitar.
Keempat orang mencapai kepala mereka untuk melihatnya. Bahkan manajer Tong tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat lebih dekat. Dengan tampilan ini, wajah Kyuzi tidak bisa dipertahankan lagi. Pil obat disempurnakan, tapi itu hanya barang cacat, bahkan tidak bisa masuk barisan. Kyuzi berkata kepada manajer Tong dengan wajah pahit, "Manajer Tong, lihatlah." Manajer Tong juga cukup kecewa. Tetapi dia juga tahu betapa sulitnya penyempurnaan pil ini. Kyuzi yang bisa disaring dengan sukses sudah cukup baik. Manajer Tong menghela nafas dan berkata, "Sudah tidak ada waktu lagi. Sekarang kamu." Kyuzi sangat gembira ketika mendengar itu. Untuk dapat bergabung dengan keluarga Xiao, dia tidak perlu lagi khawatir selama sisa hidupnya. Orang harus tahu bahwa alkemis adalah karir yang menguntungkan tetapi juga karir yang menghasilkan banyak uang. Tanpa dukungan faksi utama di belakang, sangat sulit untuk melakukan perbaikan. Kyuzi bisa berkultivasi ke Grandmaster Realm Alkimia tingkat tinggi sudah batasnya. Lebih jauh, dan dia harus menemukan pendukung. Kalau tidak, akan seperti ini untuk kehidupan ini. Tahan. Tepat pada saat ini, suara yang menyenangkan terdengar. Xiao Ruyan berbicara. Tirai kasa ditarik ke samping. Seorang gadis berjilbab berjalan keluar dari belakang partisi. Meskipun ada kasa halus menutupi wajah, itu tidak bisa menyembunyikan sosok luwes dan anggunnya, berayun sampai 4 orang terpesona. Keempat orang itu tidak berani untuk mengganggunya. Mereka buru-buru membungkuk dan berkata, "Kami menghormati Nona Ruyan." Xiao Ruyan menganggukkan kepalanya dengan ringan, tetapi berkata, "Kalian semua juga menyadari bahwa Grand Pil Assembly kali ini adalah yang paling penting bagi keluarga Xiao saya. Kyuzi, meskipun kamu memperhalus pil kebon Jade Dragon Heart Calming, itu hanya barang cacat, bahkan tidak memasuki peringkat. Meskipun kekuatanmu tidak buruk, kau tidak bisa memenangkan keluarga Tong." Petik 2. Xiao Ruyan jelas juga sedikit melankolis dalam kata-katanya. Sebenarnya, metode semacam ini seperti mencari pengikut tamu dari luar adalah pilihan yang tidak bisa membantu. Alkemis kuat telah lama dibagi oleh berbagai faksi besar. Yang tersisa adalah mereka yang ditolak. Keempat orang di depannya ini dianggap lumayan di antara mereka yang gagal memenuhi sasaran. Kyuzi tersambar petir ketika mendengar ini. Dia berkata dengan wajah penuh amarah, "Tapi sekarang, manajer Tong dengan jelas mengatakan bahwa kita hanya harus berhasil dalam penyempurnaan dan itu akan berhasil. Bagaimana Anda semua bisa mengingkari kata-kata Anda?" Mendengus. Sebuah kekek sumbang menyela kata-kata Kyuzi. Justru Ye Yuan. Kyuzi marah karena dia tidak berani terbang ke arah Xiao Ruyan. Tapi itu tidak berarti bahwa dia tidak berani mengubahnya ke arah Ye Yuan. Dia langsung berkata dengan marah, "Apa yang kamu tertawakan, bocah nakal?" Ye Yuan tertawa dan berkata, "Maaf, aku tidak bisa menahannya. Jika ini juga dianggap sebagai penyempurnaan yang sukses, maka bukankah para alkemis terlalu mudah untuk menjadi?" Membuat komentar sarkastik ketika kamu tidak dapat memahami kesulitannya. Kamu datang dan sempurnakan kalau kamu memiliki kemampuan. Bukankah kamu mengatakan bahwa kamu bisa memperbaiki dengan sangat sombong barusan? Mengapa kamu tidak memperbaikinya untuk aku lihat? Kyuzi berkata dengan senyum dingin. Pikiran Xiao Ruyan saat ini sedang berputar. Pertengkaran tanpa henti dari dua orang ini membuatnya semakin tidak senang, dan dia tidak bisa menahan diri untuk berkata, "Berhenti berdebat." Meskipun kekuatan jiwanya tidak buruk, ingin memperbaiki pil penenang jantung naga giok pada dasarnya adalah hal yang mustahil. Beberapa dari Anda pergi pertama. Aku butuh kedamaian dan ketenangan. Petik 2. Ketika kata-kata ini diucapkan, Ye Yuan terusik. Mengapa Nona Ruyan sama dengan orang-orang yang tidak berbudaya ini, menilai orang dari penampilan luarnya? Ketika kata-kata ini keluar, semua orang berkeringat deras. Xiao Ruyan tidak berbudaya. Bukankah anak nakal ini terlalu gemuk? Memang, Xiao Ruyan sangat marah sehingga seluruh tubuhnya gemetar. Dia baru saja akan meledakkan atasannya ketika dia mendengar Ye Yuan mengerutkan mulutnya dan berkata, "Bukankah itu hanya pil kebon yang menenangkan naga jantung? Beri aku 15 menit. Aku akan memperbaikimu untuk melihatnya." Xiao Ruyan menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan emosinya. Tapi nadanya menjadi dingin. Sentimen yang sangat bagus. 15 menit untuk memurnikan pil penenang jantung naga-naga. Apakah kamu pikir kamu seorang raja alkimia? Baiklah, aku akan membiarkan kamu mencobanya. Jika kamu tidak bisa memperbaikinya. Jika aku tidak bisa memperbaikinya, aku akan menandatangani hidupku untuk bekerja seperti kuda untuk Nona Ruyan selama sisa hidupku. Bagaimana itu? Ye Yuan berkata sambil tersenyum. Wajah cantik Xiao Ruyan memerah. Untungnya, ada kain kasa menutupi wajahnya. Tetapi ketika dia melihat bahwa senyum Ye Yuan tidak memiliki niat cabul, dia tahu bahwa dia salah paham. Sebagai salah satu dari dua wanita cantik di ibu kota, ada terlalu banyak pria yang mengejar Xiao Ruyan. Bahkan jika dia tidak mau, dia masih memiliki keterampilan yang sangat besar dalam aspek memeriksa kata-kata pria dan mengamati wajah pria itu.
Untuk apa aku ingin kamu bekerja seperti kuda? Jika kamu tidak bisa memperbaikinya, maka bantu keluarga Xiao kita memperbaiki pil obat seumur hidup. Kata Xiao Ruyan. Mendengar kata-kata ini, keempat orang itu menikmati kemalangannya. Mereka tahu secara mendalam dari pengalaman kesulitan pemurnian pil penenang jantung naga giok ini. Pang ini hanya memiliki kekuatan jiwa alchemy Grandmaster peringkat menengah. Masih tidak pasti apakah dia bisa memperbaiki pil atau tidak. Pada dasarnya tidak mungkin untuk memperbaikinya. Dia pasti akan menjadi budak pil seumur hidupnya. Tidak semua orang adalah Xiao Ruyan. Xiao Ruyan bisa mencapai ranah seperti itu karena bakatnya bagus. Lebih penting lagi, dia memiliki keluarga Xiao yang kuat yang mendukungnya dari belakang. Lihatlah apa yang dikenakan Pang ini. Sekali lihat dan mereka tahu bahwa dia datang dari pedesaan. Latar belakang apa yang bisa dia miliki. Paling-paling, bakat alaminya sedikit lebih baik, dan kultivasinya sedikit lebih cepat. Memperbaiki pil obat seumur hidup. Itu juga hal yang membahagiakan. Kecuali, aku masih memiliki hal-hal lain yang harus aku lakukan, kata Ye Yuan dengan napas agak emosional. Hanya beberapa saat yang lalu, aspirasi seumur hidup Ye Yuan adalah untuk memperbaiki pil obat seumur hidup. Tapi Dewa Takdir membuat orang bodoh. Sekarang setelah dia pindah, dia tidak punya pilihan selain mengejar yang terpenting dari martial path untuk membalas dendam kebencian lamanya. Xiao Ruyan mau tak mau menjadi sangat bingung ketika dia melihat mata Ye Yuan yang agak sepi. Berapa umur pemuda ini? Mengapa sepertinya dia telah mengalami banyak perubahan kehidupan? Tetapi untuk mengatakan bahwa Ye Yuan dapat memperbaiki pil penenang jantung naga giok, Xiao Ruyan menolak untuk mempercayainya, apapun yang terjadi. Memang benar bahwa pil penenang jantung naga giok ini adalah pil obat tingkat tinggi tier 3, tetapi hampir tidak ada Grandmaster Alkimia yang bisa memperbaikinya. Bahkan tingkat kesuksesannya sendiri hanya 50%. Pemuda ini terlihat seperti dia bahkan beberapa tahun lebih muda darinya. Bagaimana dia bisa berhasil? Xiao Ruyan hanya memiliki amarah sesaat saja. Bagi pemuda ini untuk memiliki kekuatan jiwa alkimia Grandmaster peringkat menengah, potensinya tidak terbatas. Tidak peduli apa, keluarga Xiao harus mempertahankannya. Mungkin dalam waktu yang tidak terlalu lama, Grandmaster alkimia yang sangat kuat mungkin muncul di keluarga Xiao. Omong kosong. Kami masih menunggu untuk melihat bagaimana Anda memperbaiki pil. Keterampilan kami kurang, jadi kami harus belajar dengan baik. Qiyuzi berkata dengan sinis. Bab 368-368. Xiao Ruyan mengerutkan alisnya tetapi tidak mengatakan apa-apa. Ye Yuan tersenyum dan berkata, seseorang membutuhkan kemampuan pemahaman untuk mempelajari berbagai hal. Bakat Anda terlalu buruk, Anda tidak dapat mempelajari apapun. Wajah Qiyuzi menjadi gelap. Tersenyumlah, aku harap kamu masih bisa tersenyum sebentar. Saat kamu tidak bisa memperbaikinya, tunggu saja jadi budak pil seumur hidupmu kalau begitu. Ye Yuan tidak bisa cenderung mengganggunya. Dia pergi ke sisi kuali obat. Seketika, aura di tubuh Ye Yuan berubah tiba-tiba. Sebelumnya, masih ada beberapa aura remaja yang boros. Tapi sekarang, itu sedalam laut, seolah-olah segala sesuatu di dunia luar tidak ada hubungannya dengan dia. Jelas tidak berdiri jauh darinya, tetapi tampaknya ada dua dunia yang berbeda. Ekspresi Xiao Ruyan tanpa sadar berubah dan segera menyingkirkan hatinya yang meremehkan. Ketika para ahli membuat langkah mereka, yang asli dan yang palsu akan menjadi jelas sekilas. Xiao Ruyan menyentuh hatinya dan bertanya pada dirinya sendiri ketika dia memurnikan pil, dia juga tidak bisa mencapai tingkat fokus Ye Yuan. Selanjutnya, Ye Yuan tidak melakukan meditasi tetapi langsung memurnikan pil. Kemampuan seperti itu, di antara 10.000 alkemis, bahkan mungkin tidak ada satupun. Xiao Ruyan melambaikan tangannya agar semua orang mundur dan tidak mengganggu penyempurnaan pil Ye Yuan. Ye Yuan meraih dengan satu tangan. Seikat api terbang dari bagian bawah tungku, membungkus seluruh kuali obat. Segera setelah itu, dia membentuk segel dengan kedua tangan. Suhu nyala api meningkat dengan cepat. Cih, berpura-pura menjadi mendalam. Tingkat keterampilan mengendalikan api ini juga hanya sedikit bagus untuk dilihat saja, kata Qiyuzi dengan jijik. Ia hanya memamerkan keahliannya. Menyenangkan di mata tetapi tidak berguna sama sekali. Orang lain setuju. Mereka tentu tidak akan ingat bahwa, pada kenyataannya, mereka juga memamerkan keterampilan mereka sebelumnya. Hanya saja mereka tidak berpawai lama sebelum mereka tidak tahan lagi. Dan Ye Yuan sudah sangat terkendali saat ini. Jika dia benar-benar memamerkan keahliannya, bahkan dia akan ketakutan. Tutup mulutmu jika kamu tidak mengerti. Gunakan kekuatan jiwamu untuk memeriksanya. Suhu di sekitar kuali obat semuanya persis sama. Ini memungkinkan pil obat menerima panas yang sangat seragam. Saat memurnikan hati naga giok pil penenang, yang paling penting adalah pemanasan seragam. Petik 2. Ketika Xiao Ruyan berbicara, yang lainnya secara alami menutup mulut mereka dengan bijaksana. Dan Xiao Ruyan sendiri juga sangat terkejut.
Mungkinkah ini Jiking telah disempurnakan pil menenangkan Jade Dragon Heart sebelumnya? Kalau tidak, bagaimana dia bisa tahu aspek penting ini? Apakah itu hanya kebetulan? Saat mereka berbicara, Ye Yuan sudah menyelesaikan pemanasan. Dengan menggunakan satu tangan, embrio obat terbang ke dalam kuali obat. Selanjutnya, tampilan teknik yang mempesona yang membuat semua orang merasa pusing secara resmi dimulai. Satu segel demi satu ditembakkan ke dalam kuali obat tanpa henti. Tangan Ye Yuan seperti hantu, memabukkan orang-orang yang menontonnya. Bahkan Qiu Zi dan yang lainnya yang tidak senang dengan Ye Yuan selama ini juga mantra yang diikat oleh Ye Yuan untuk sesaat dan tutup mulut. Ini masih Ye Yuan tidak ingin terlalu mencolok, jadi dia tidak memasuki alam legendaris. Atau yang lain, itu tidak akan sesederhana memamerkan tekniknya. 15 menit berlalu dalam sekejap. Hanya untuk melihat Ye Yuan dengan ringan berteriak, mengembun. Pil itu terbentuk. Hanya pada saat ini semua orang merasa seolah-olah terbangun dari mimpi. Kekuatan manajer Tong adalah yang terbesar dan pulih dari kebodohannya terlebih dahulu. Dia bergumam pelan, ini benar-benar sebuah penampilan sombong dari keterampilan seseorang. Qiu Zi dan yang lainnya juga pulih dan tidak bisa membantu memerah-merah. Terlepas dari ranah Ye Yuan yang lebih rendah dari mereka, aspek lainnya adalah jauh lebih kuat dari mereka. Ye Yuan terkikik dan berkata, bagus, sekitar 15 menit. Periksa pil itu, Nona Ruyan. Xiao Ruyan mengambil napas dalam-dalam dan tidak bisa menahan ukuran Ye Yuan. Dia heran. Ini adalah pil obat tingkat 3 tingkat tinggi. Kamu sebenarnya tidak sedikit melemahkan setelah selesai memperbaikinya. Ketika Xiao Ruyan sendiri memurnikan pil penenang jantung naga giok, setiap kali dia menyelesaikan penyempurnaan, itu akan menjadi sedikit lebih dari yang dia bisa berdiri. Ye Yuan, di sisi lain, baik-baik saja. Xiao Ruyan merasakannya dengan sangat jelas sekarang. Ye Yuan baru saja menerobos ke Grandmaster Alchemy peringkat menengah. Ye Yuan tertawa dan berkata, masih baik-baik saja. Selama kontrolnya sedikit lebih tepat, Anda tidak perlu mengeluarkan begitu banyak kekuatan jiwa. Semua orang merasa tertekan. Betapa tepatnya kontrol seseorang harus mampu mengeluarkan begitu sedikit kekuatan jiwa. Sebelumnya, ketika dia menyelesaikan penyempurnaan, Qiu Zi merasa seperti dia berada di ambang kehancuran. Dia adalah seorang Grandmaster Alkimia tingkat tinggi veteran, dan itu lebih dari yang bisa dia tanggung. Ye Yuan, alchemy Grandmaster tingkat menengah yang baru mahir, benar-benar bisa melakukannya sedemikian rupa. Sedikit lebih tepat, berapa ini lebih sedikit? Qiu Zi merasa seperti dia tidak punya wajah lagi untuk tetap tinggal. Tapi dia masih agak enggan menyerah. Dia ingin melihat apakah Ye Yuan benar-benar membuat pil obat. Qiu Zi mengumpulkan keberaniannya dan membuka mulutnya, siapa yang tahu kalau kamu dengan sengaja menendang awan debu. Atau mungkin, kamu sudah membuang pil itu sejak lama. Ye Yuan menyeringai dan berkata, aku tahu kamu tidak akan kembali tanpa menabrak tembok selatan. Buka, Ye Yuan menunjuk satu jari. Pil obat terbang keluar dari kuali obat sendiri dan mendarat di piring batu giok. Semua orang bergegas untuk melihat pil obat itu. Dengan satu tatapan, itu menyebabkan mereka tanpa sadar menarik napas dingin. Pil obat bermutu tinggi. Qiu Zi hampir tidak bisa mempercayainya. Mata indah Xiao Ruyan juga menjadi niat, dan dia menatap Ye Yuan dengan agak ragu. Dia bisa memperbaiki pil penenang jantung naga jade bermutu tinggi, tetapi tingkat keberhasilannya terlalu rendah. Mayoritas waktu itu, semuanya kelas menengah. Ketika dia tampil di bawah standar yang biasa, itu akan menjadi pil bermutu rendah. Dia tidak pernah berpikir bahwa penyempurnaan pertama pemuda ini sebenarnya adalah pil obat bermutu tinggi. Kamu pasti curang. Qiu Zi menunjuk Ye Yuan dan berkata. Ye Yuan tersenyum dan berkata, berhentilah mempermalukan dirimu di sini. Cepat tersesat. Memasuki Grand Pil Assembly dengan standarmu ini bukan lagi masalah kehilangan. Itu langsung membuang semua wajah anggota keluarga Xiao. Kesabaran Xiao Ruyan juga benar-benar usang. Dia berkata dengan muram, enyahlah untukku. Kekurangan kekuatan dan masih mencela orang lain. Begitu banyak pasangan mata memandang. Berdoalah, kalau begitu, bagaimana dia menipu? Qiu Zi sangat marah sehingga kulitnya berubah menjadi hijau. Dia berkata dengan mendengus dingin, pergi, lalu pergi. Tempat ini tidak ingin menjaga dewa ini, secara alami akan ada tempat untuk memegang dewa ini. Harum. Selesai berbicara, Qiu Zi menjentikkan lengan bajunya dan pergi. Wajah manajer Tong jatuh, tetapi dia memandang ke arah Xiao Ruyan, jelas mencari pendapatnya tentang apakah harus merawat orang ini atau tidak. Dia hanya menjatuhkannya ketika dia melihat Xiao Ruyan menggelengkan kepalanya sedikit. Hanya setelah Qiu Zi dan 3 orang lainnya pergi, manajer Tong bertanya, beberapa orang itu sangat tinggi dan perkasa. Mengapa Nona membiarkan mereka pergi? Xiao Ruyan menghela nafas dan berkata, jika itu di masa lalu, bagaimana saya bisa mentolerir mereka begitu sombong? Bagaimana mereka berani terjebak di depan saya? Hanya saja mereka direkrut secara terbuka oleh kami.
Jika kecelakaan terjadi pada mereka di tempat kami di sini, akan lebih sulit bagi bangunan Forseas ini untuk bertahan. Petik 2. Manajer Tong juga mendesah samar ketika mendengar itu dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Ye Yuan juga membuat beberapa hal di samping. Situasi keluarga Xiao saat ini tampaknya sangat buruk. Mereka sebenarnya bahkan tidak berani menyinggung para alkemis ini tanpa latar belakang. Berbicara secara logis, meskipun keluarga besar seperti keluarga Xiao bukan faksi puncak di ibu kota, ingin mengurus beberapa alkemis tanpa latar belakang masih sepotong kue. Tetapi semua ini bukan yang bisa dia pedulikan. Tujuannya adalah untuk mencari tahu siapa kedua budak itu. Pada saat ini, Xiao Ruyan melepaskan diri dari suasana pesimisnya dan kembali ke Ye Yuan sekali lagi. Tuan Ji, jika dugaan saya benar, Anda seharusnya telah memurnikan pil penenang jantung naga-naga sebelumnya, kan? Xiao Ruyan bertanya Ye Yuan dengan mata berkilauan. Bab 369. Tentu saja aku sudah memperbaikinya. Pil obat yang sederhana. Ye Yuan tidak memiliki niat untuk menyembunyikannya. Bagi Ye Yuan, pil penenang jantung naga giok ini memang sederhana. Pil obat tingkat 3 yang benar-benar menantang surga itu tak terhitung jumlahnya lebih rumit dari ini. Kecuali, Xiao Ruyan memiliki dorongan untuk batuk darah ketika dia mendengar kata-kata ini. Tuan Ji, bisakah Anda mencerahkan Ruyan yang Anda pelajari? Xiao Ruyan bertanya dengan sedih. Hehe, tuanku hanya orang desa. Nona Ruyan pasti belum pernah mendengar nama itu sebelumnya. Apalagi sebelum aku pergi, Tuan dengan keras memperingatkanku untuk tidak menggunakan namanya. Ye Yuan mengeluarkan master lain. Langkah ini adalah yang terbaik. Dunia Fierce Gale begitu besar. Bisakah Xiao Ruyan benar-benar menggali tuannya? Tapi Xiao Ruyan bukan seseorang yang begitu mudah ditipu. Dia menginterogasi lagi, karena kamu tidak mau mengatakan, aku juga tidak akan memaksamu. Tapi bagaimana kamu membuat saya percaya bahwa kamu bukan seseorang yang dikirim oleh keluarga Tong? Ini, aku benar-benar tidak punya cara untuk membuktikannya, kata Ye Yuan tanpa daya. Itu berarti ada kemungkinan keluarga Tong mengirimmu ke sini. Xiao Ruyan menatap lekat-lekat ke mata Ye Yuan, ingin melihat apakah dia berbohong. Ye Yuan secara alami memiliki penampilan yang tenang saat dia berkata sambil tersenyum, saya pikir jika keluarga Tong ingin melakukan sesuatu, mereka tidak akan cukup bodoh untuk mengirim ahli seperti saya, kan? Hanya berdasarkan pada ampas yang Anda baru saja merekrut, bukankah mereka akan memenangkan Anda semudah membalikkan tangan mereka? Petik 2. Xiao Ruyan tidak bisa berkata apa-apa. Iya, keluarga Tong benar-benar tidak perlu melakukan apapun sekarang dan sudah pasti akan memenangkan majelis Pilgrim ini. Mengirim lebih dari satu Ye Yuan menjadi mata-mata sekarang hanyalah sesuatu yang berlebihan. Seorang alkemis yang bisa memperbaiki pil penenang jantung naga giok sehingga dengan santai bukanlah kebaikan bersama. Pada saat ini, manajer Tong mendekati Xiao Ruyan dan berkata, Nona kedua, itu logikanya. Selanjutnya, hanya ada 3 hari sebelum Grand Pil Assembly berlangsung. Kami tidak memiliki alternatif lain juga. Bahkan jika dia benar-benar seorang mata-mata, kita hanya bisa menggunakannya. Petik 2. Xiao Ruyan menghela nafas dan membungkukkan badannya dengan jernih, berkata, baiklah, Tuan Ji. Mulai hari ini dan seterusnya, kamu adalah ahli alkimia tamu Xiao Family. Aku harap Tuan Ji bisa melakukan semuanya untuk membantu keluarga Xiaoku memenangkan pertandingan ini. Selama Tuan Ji bisa memenangkan pertandingan, keluarga Xiao saya bersedia membayar berapapun harganya. Petik 2. Sungguhan, apakah ini ada harganya, termasuk Nona Ruyan? Alis Ye Yuan terangkat. Begitu kata-kata ini keluar, dua niat membunuh langsung terkunci pada Ye Yuan. Ye Yuan buru-buru tertawa dan berkata, hahaha. Hanya membuat lelucon, hanya membuat lelucon. Jangan menganggapnya serius, Nona Ruyan. Lelucon semacam ini, aku sarankan agar kamu tidak membuatnya lagi lain kali, agar kamu tidak kehilangan nyawa kecilmu. Aku masih punya banyak hal untuk dilakukan jadi aku akan kembali ke keluarga Xiao dulu. Tentang Tuan Ji yang penting, manajer Tong, Anda mengaturnya. Xiao Ruyan kemudian pergi tanpa menoleh. Ye Yuan tanpa sadar menjulurkan lidahnya. Memecahkan lelucon seperti ini dengan para wanita memang akan mengalami malapetaka yang menghancurkan. Manajer Tong melihat situasi dan menggunakan jarinya untuk menyodok Ye Yuan, oh kamu, lelucon macam apa yang harus kamu selesaikan? Mengapa kamu harus memecahkan satu dengan Nona kedua? Kamu sudah dianggap beruntung bahwa dia tidak membunuhmu di tempat. Petik 2. Ye Yuan tiba-tiba memikirkan sesuatu dan bertanya dengan rasa ingin tahu, oh, benar, bukankah Nona Xiao Ruyan mengadakan kompetisi bela diri untuk menemukan pasangan hidup? Ada apa dengan itu? Manajer Tong menghela nafas berat dan berkata, Nona kedua, dia, memiliki kehidupan yang pahit. Pasangan menemukan persaingan bela diri juga merupakan tindakan keluarga Xiao yang tidak dapat membantu. Sejujurnya, di ibu kota ini,
bagaimana mungkin keduanya keluarga Huang dan Sui yang mendambakan kecantikan Miss kedua. Petik 2. Karena Ye Yuan sudah menjadi punggawa tamu Xiao Family, manajer Tong secara alami tidak memiliki banyak hal untuk disembunyikan darinya. Dia secara singkat memperkenalkan masalah keluarga Xiao kepada Ye Yuan. Ye Yuan juga menghela nafas tanpa henti setelah dia mendengarnya. Sebagai keluarga kelas 2, kekuatan keluarga Xiao dan keluarga Tong selalu sama. Dalam bertahun-tahun Grand Pile Assemblies, kedua belah pihak memiliki kemenangan dan kekalahan. Tapi situasi keseimbangan semacam ini benar-benar hancur 30 tahun yang lalu. 30 tahun yang lalu, kekuatan alchemy Pat keluarga Tong tiba-tiba meroket. Cukup banyak jenius top muncul di generasi junior berturut-turut, memenangkan Grand Pile Assembly dalam satu gerakan. Menurut perjanjian, keluarga Xiao harus menyerahkan 50% dari pasar pil obat setelah kekalahan. Majelis Grand Pile ini sebenarnya merupakan faktor penentu pada berapa banyak saham yang ditempati kedua keluarga Xiao dan Tong di pasar obat pil. Pemenang menempati 70% dari pasar pil obat, sedangkan yang kalah hanya memiliki 20%, 10% sisanya dialokasikan ke faksi kecil lainnya. Selama bertahun-tahun, kedua keluarga selalu sangat cocok dalam hal kekuatan. Ketika satu sisi kalah, mereka akan memikirkan cara apapun untuk menang juga. Oleh karena itu, secara praktis akan diganti setiap 10 tahun sekali. Tetapi sejak 30 tahun yang lalu, keluarga Xiao belum pernah memenangkan pertandingan sebelumnya, berturut-turut kehilangan 3 periode. Pertandingan tahun ini adalah periode keempat. Jika keluarga Xiao kalah lagi, mereka pada dasarnya bisa mengumumkan penarikan mereka dari pasar obat pil. Keluarga Xiao jelas tidak mau kalah terus-menerus. 10 tahun ini, mereka menumpuk hampir semua sumber daya mereka pada Xiao Rufeng dan Xiao Ruyan. Kedua orang ini tidak mengecewakan mereka. Terutama Xiao Ruyan, yang berkultivasi ke dunia Grandmaster Alkimia tingkat tinggi di usia muda. Tetapi ada badai yang tak terduga di alam. Beberapa waktu yang lalu, ketika Xiao Rufeng memasuki pengasingan tertutup, ingin menerobos ke alam laut jiwa dalam satu pukulan dan menjadi raja semasi alkimia, terobosannya gagal, dia menderita serangan balasan. Sekarang, Xiao Rufeng terbaring di tempat tidur dengan cedera parah dan tidak bisa pulih untuk majelis Pil Grand dalam waktu 3 hari. Karena terpaksa, keluarga Xiao mengundang Qi Yuzi dan yang lainnya. Pil obat disempurnakan di majelis Pil Grand pada dasarnya semua tingkat kesulitan pil naga penenang jantung. Qi Yuzi dan yang lainnya bahkan tidak bisa memperbaiki embrio obat yang disiapkan. Di Grand Pile Assembly, mereka hanya akan berfungsi sebagai pengganti sementara. Xiao Ruyan juga sangat kecewa sebelumnya di belakang partisi. Siapa yang mengira penampilan Ye Yuan sebenarnya akan membuat matanya menyala. Adapun pasangan menemukan persaingan bela diri, itu juga karena kekuatan keluarga Xiao lemah. Keluarga Xiao harus mengkonsolidasikan posisi mereka melalui penyatuan dalam pernikahan. Jika keluarga Xiao benar-benar kehilangan majelis Pil Grand, mereka harus mencari jalan keluar sendiri terlebih dahulu. Kecuali, keluarga Xiao tidak mampu menyinggung salah satu keluarga Huang dan Sui. Jadi, mereka hanya bisa menggunakan pasangan semacam ini untuk menemukan metode kompetisi bela diri untuk menentukan milik Xiao Ruyan. Berbicara tentang itu, Xiao Ruyan adalah orang yang menyedihkan. Ye Yuan juga menghela nafas tanpa henti setelah mendengar cerita keluarga Xiao. Karena itu, dimanapun Tuan Mister berasal, mohon berusaha sebaik mungkin dan bantu keluarga Xiao memenangkan pertandingan. Orang tua ini selamanya berhutang budi, kata manajer Tong, memberi Ye Yuan haluan yang dalam. Ye Yuan buru-buru pergi untuk membantunya berdiri dan berkata sambil tersenyum, bukankah itu hanya Grand Pile Assembly? Sepotong kue, lupakan satu pertandingan, bahkan 3 pertandingan tidak menjadi masalah. Ah, benar, bisakah aku mengambil pada 3 pertandingan sendiri? Dengan cara ini, keluarga Tong akan kalah pasti. Petik 2. Manajer Tong buru-buru berkata, itu tentu saja tidak diizinkan. Majelis Grand Pile ini bersaing dalam kekuatan gabungan dari junior 2 keluarga. Bagaimana mereka bisa memungkinkan satu orang untuk bertarung dalam 3 pertandingan? Seperti itu, ya, kalau begitu, itu terlalu buruk. Kurasa mereka beruntung, kata Ye Yuan dengan wajah penuh penyesalan. Berbicara tentang alkimia, Ye Yuan secara alami bersemangat. Lupakan 3 pertandingan, dia tidak akan keberatan bahkan 30 pertandingan. Bab 370. Ah, dari mana harimau putih kecil ini berasal? Betapa menggemaskan. Ayo, biarkan kakak memeluk. Hehe, lihat, dia marah. Bahkan penampilannya yang marah sangat lucu. Hehe, ini tuan, apakah ini harimau putih kecilmu? Bisakah kamu meminjamkan saya untuk bermain selama 2 hari? Dari kemarin dan seterusnya, White Light menjadi tempat pemandangan indah di Xiao Manor. Kemanapun Ye Yuan pergi, dia akan menjadi titik fokus semua orang. Terutama para wanita dan pelayan wanita muda ini,
ketika mereka melihat cahaya putih, masing-masing dari mereka akan terpaku pada tanah dan tidak dapat menahan diri untuk maju ke depan untuk menggodanya. Tapi White Light tidak menyukai kasih sayang orang lain. Setiap kali orang lain datang, dia akan memakai postur yang membuat orang berjarak ribuan mil dan menunjukkan taringnya pada mereka. Namun, semakin dia melakukannya, semakin dicintai para wanita dan pelayan muda ini menemukannya. Ye Yuan jelas tidak berkeliaran tanpa melakukan apapun. Dia ingin mencari kesempatan untuk menanyakan masalah tentang budak. Tetapi dia juga tidak bisa begitu jelas dengan hal semacam ini. Untuk mencegah kecurigaan menggambar, White Light secara alami menjadi yang terbaik untuk menutupi. Dengan White Light sebagai front, Ye Yuan secara terbuka dapat menemukan pelayan dan wanita muda ini untuk mengobrol. Dalam jangka panjang, dia benar-benar menemukan sedikit berita. Dengan mendekati subjek secara bundaran, Ye Yuan masih mengkonfirmasi pada akhirnya bahwa keluarga Xiao benar-benar membeli 2 budak dunia tanpa akhir baru-baru ini. Omong-omong, kedua budak itu tidak dibeli oleh keluarga Xiao, tetapi keluarga Huang dan Sue masing-masing memberi hadiah 1. Jelas, 2 keluarga ini yang memberi hadiah kepada budak untuk menjilat Xiao Ruyan. Sebagai keluarga kelas 2, keluarga Xiao belum memiliki kualifikasi untuk membeli budak langka seperti itu. Ye Yuan masih ingin bertanya tentang penampilan kedua budak itu. Namun dengan menyesal, kedua orang itu langsung dikirim ke rumah Xiao Ruyan. Orang lain sama sekali tidak mendapat kesempatan untuk melihat. Dan tempat tinggal wanita semuanya adalah bagian dari halaman dalam. Ada para ahli yang menjaga di sekitar. Dengan kekuatan Ye Yuan saat ini, ingin menyusup ke dalam diam-diam itu sangat tidak mungkin. Tampak ingin mendekati 2 orang dunia tanpa akhir itu, akhirnya masih jatuh pada Xiao Ruyan. Dengan kondisi Ye Yuan saat ini, dia hanya bisa melakukan kontak dengan 2 orang ini. Yang lain seharusnya dibeli oleh faksi kuat. Ingin mengetahuinya dalam waktu singkat adalah sesuatu yang tidak mudah. Tapi Ye Yuan juga tidak terburu-buru. Sejak dia tahu bahwa Mei Zhen dan yang lainnya dijajakan ke ibu kota, Ye Yuan membuat persiapan untuk periode perjuangan yang panjang. Iya, Ji Qing, aku akhirnya menemukanmu. Aku sudah mengikuti di belakangmu dan bertanya-tanya sebentar. Ye Yuan saat ini sedang merenung ketika manajer Tong berteriak di bagian atas suaranya. Wilayah Xiao Manor sangat luas. Ingin menemukan seseorang benar-benar perlu mengeluarkan usaha. Manajer Tong menemukanku untuk sesuatu. Aku tahu bahwa aku harus tinggal di Xiao Manor di masa depan, jadi aku jelas harus membiasakan diri. Karena itulah aku mencari-cari, kata Ye Yuan dengan tersenyumlah. Manajer Tong memiliki pandangan marah ketika dia berkata, saya katakan, Little Brother Ji, hanya ada 2 hari untuk majelis Pilgrim. Anda harus melakukan beberapa persiapan, kan? Berkeliaran santai seperti ini, mungkin tidak bagus, ya. Petik 2. Ye Yuan tidak bisa membantu memutar matanya ketika dia mendengar ini. Bukankah itu hanya pil kebon besar? Apa yang harus dipersiapkan? Bukankah keluarga Tong hanya mengirim beberapa junior? Bukannya kita bersaing melawan orang-orang tua-tua keluarga mereka? Melihat Ye Yuan tidak memperhatikannya, manajer Tong sangat marah. Aku berkata, Ji Qing, kamu punggawa tamu Xiao family kita sekarang, dan menarik gaji keluarga Xiao kita. Majelis Pilgrim menyangkut kelangsungan hidup keluarga Xiao. Setidaknya kamu harus berusaha, kan? Meskipun keluarga Tong mengirim junior mereka, kekuatan mereka sangat tangguh. Petik 2. Seberapa tangguh? Ye Yuan bertanya dengan rasa ingin tahu. Omong-omong, Ye Yuan benar-benar tidak tahu tentang apa yang disebut keluarga Tong. Tong family, lupakan. Ikut denganku, ada seseorang yang ingin melihatmu. Setelah kamu melihatnya, kamu akan secara alami tahu. Ye Yuan mengikuti manajer Tong ke halaman yang sunyi dan terpencil dan memasuki sebuah ruangan. Ini Tong Xuan, kan? Apakah kamu membawa Ji Qing ke sini? Suara berat datang dari dalam rumah. Iya, dia tepat di luar, kata manajer Tong dengan hormat. Kamu mundur dulu. Biarkan dia masuk. Suara di dalam rumah terdengar lagi. Iya nih. Selesai berbicara, manajer Tong berbalik dan berkata kepada Ye Yuan, kamu masuk sendiri. Ingat, jangan kurang ajar. Oh, jawab Ye Yuan dengan sangat ceroboh. Manajer Tong tertekan tetapi tidak mengatakan apa-apa. Dia masih mundur. Ye Yuan memasuki rumah, tapi itu adalah ruang penyempurnaan pil. Seorang pria parubaya saat ini sedang bermeditasi di tempat tidur di tengah ruang penyulingan. Ye Yuan baru saja akan maju untuk menyambut, hanya untuk melihat kekuatan jiwa yang agung menyerangnya dengan cara yang menghapuskan langit dan bumi. Mata Ye Yuan berkedip tapi tidak menghindar, memungkinkan pihak lain untuk melakukan sesuka hatinya. Jiwa surgawi pria parubaya itu tampaknya memiliki kekuatan ofensif yang sangat kuat, tetapi ketika mendarat di tubuh Ye Yuan, itu sangat lembut. Kekuatan jiwa ringan menyelimuti Ye Yuan seolah-olah sedang mencari sesuatu. Setelah beberapa tarikan napas, kekuatan jiwa pihak lain mundur seperti Tidewater.
Anak muda, kamu sangat tenang. Ketika kekuatan jiwaku menyerang kamu, kamu benar-benar tidak terganggu. Suara berat pria parubaya itu terdengar. Hanya saja meskipun suaranya tenang, itu membawa beberapa keheranan. Jelas, kinerja Ye Yuan sekarang jauh melebihi harapannya. Ye Yuan tersenyum dan berkata, tidak bisa mengelak. Mengapa mengambil tindakan berlebihan? Sejak aku memasuki rumah ini, jika senior ingin membunuhku, aku hanya bisa berada di tanganmu. Pria parubaya itu tiba-tiba tertawa dan berkata, memang, pahlawan datang dari anak-anak muda. Mendengarkan makna kata-kata Anda, jika itu di luar, Anda memiliki kemampuan untuk melarikan diri. Ye Yuan tidak sedih dan tidak sombong, tidak mungkin tanpa jaminan. Jelas, pihak lain adalah pembangkit tenaga listrik realem laut jiwa. Kemungkinan mencoba melarikan diri dari tangan pihak lain itu sepele. Tapi dalam kamus Ye Yuan, tidak ada kata yang mustahil. Jika dia memanfaatkan kondisi lingkungan dan manusia dengan benar, dia mungkin tidak akan memiliki peluang untuk melarikan diri. Mengingat kembali saat itu, dia hanya di alam kondensasi level kedua, bukankah dia masih membunuh alam transformasi laut hitam gagak orang tua? Tentu saja, perbedaan antara alam laut jiwa dan alam formasi kristal adalah konsep yang sama sekali berbeda dari perbedaan antara alam transformasi laut dan alam kondensasi roh. Oleh karena itu, Ye Yuan hanya, dengan rendah hati, mengatakan bahwa dia mungkin tidak tanpa jaminan. Ada perbedaan langit dan bumi antara 3 alam bawah dan 3 alam tengah bagi seniman bela diri. Tidak peduli seberapa kuat alam transformasi laut, mereka hanya seniman bela diri 3 ranah yang lebih rendah, benar-benar tak tertandingi dari 3 ranah tengah Soul Si Realm. Hehe, Tong Xuan mengatakan bahwa kamu mampu tetapi tidak tahu besarnya langit dan bumi. Memang tidak salah. Tapi, kamu benar-benar lolos dari bencana sekarang, kata pria parubaya itu sambil tertawa. Ye Yuan tahu di dalam hatinya, tetapi dengan sengaja bertanya dengan bingung, oh. Apa arti kata-kata senior? Berita datang dari lorong dunia bahwa pemuda dunia tanpa akhir mungkin telah menyusup diam-diam ke ibu kota. Aku sedang menguji jiwa surgawi Anda sekarang. Jika jiwa surgawi Anda berbeda dari kita seniman bela diri Fierce Gale World, aku akan membunuhmu tanpa ragu-ragu sebelumnya. Kata pria parubaya itu dengan acuh tak acuh. Ye Yuan terkejut pada tingkat yang tepat, bertanya dengan heran, sebenarnya ada hal seperti itu. Senior benar-benar curiga bahwa saya adalah orang dari dunia lain. Hur-hari, hanya seusiamu dengan laporan informasi. Penampilanmu di ibu kota juga sangat mendadak. Aku hanya menguji kamu karena kewaspadaan. Oh, benar, aku dipanggil Xiao Changfeng, kepala keluarga-keluarga Xiao.